Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi asinna wa ta'jara nabi wa min alamati itimad jika tanda-tanda orang yang mengandalkan mengagung-agungkan amal perbuatan. Tetapi nek wong mukmin kang bener amale ku ngandalaken Gusti Allah, bersandar total kepadanya. Orang ngandalaken hasil ibadah, bahkan dianggapnya ibadah itu sudah tidak ada apa-apanya lah, semata-mata hanya karena anugerah dan rahmat Gusti Allah kita bisa ditempatkan pada makom yang mulia, bukan sebab karena ibadahnya kita. Itu pun menyangkut dalam perihal yang lain. Kita berhasil di dunia ini bukan semata-mata karena amalnya kita. Karena banyaknya orang beramal, berusaha, tidak tentu hasilnya. Terkadang di luar dugaan, yang tidak begitu ngotot dalam bekerja tapi berhasil dalam usahanya. Itu menunjukkan semuanya adalah karunia semata-mata, bukan karena sebuah doa, bukan karena sebuah amal. Tujuannya supaya jangan tidak mengaku-ngaku, supaya tidak mengaku-ngaku gitu. Kita bersih dalam menjalankan amal ibadah kita kepada Allah. Itu bab iktimat. Mari kita bersandar kepada Allah. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi iradatuka tajri ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Iradatuka mengharapkan kamu, kita ngarepaken apa tajrid ing makom tajrid ma iqamatillah, lalu jumunangaken Allah netepaken kita iya ka ing kita fil asbabi ing dalem makom asbab. Istana nerapaken kita, jumunangaken kita atau manggonaken kita ning makom asbab. Tetapi keinginan kita, nafsu kita ingin kepada makom tajrid, kepengenlah ora usah megawe mah. Kayak kiai Abdul Wahid umpamanya, kelihatannya tenang, donga bae lah, donga jadi kang donga ya. Megawe saanane kan. Nah, itu minasyahwatil khafiyah. Termasuk daripada syahwat yang samar. Artinya apa? Orodi. Kita mengharapkan kepada makom tajrid padahal Gusti Allah nempataken kita ing dalam makom asbab. Nah, kang dadi pertanyaan masalah kita ini cara menentukan, cara kita mengerti kita ini diposisikan di makom apa, seperti apa. Nah, itu kan. Habibi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dimanggunakan anak makom asbab. Tandanya kayak apa, Pak? Nah, itu kan. Nah, itu permasalahannya. Alamatnya seperti apa? Tanda-tandanya bahwa Allah itu menetap kita dalam makom tajrid. Seperti apa? Terus wa iradatukal asbab qala Musa rahimahullah wa sallallahu Muhammad. Wa iradatukal asbab. Terus ngarepaken wa iradatuka lan ngarepaken sira. Kamu mengharapkan asbab ada di makom asbab. Padahal ma'iqamatillah menyertai jumeneng netepaken Gusti Allah iyaka kepadamu fitajrid ing dalem makom, di dalam makom tajrid. Pada Allah menetapkan kita dalam bahasa Jawa manggonaken fitajrid di dalam makom tajrid yang begitu-begitu namanya inhitat anilah himmatil aliyah. Nah, kalau begini parah, mendingan tadi namanya nafsu khafi, syahwat. Namanya syahwat khafi tadi. Syahwat yang halus, keinginan yang padahal baik, tetapi termasuk dibilang syahwat karena memberontak istilahnya. Tapi memberontak yang baik dari makom kasab ke ingin ke makom tajrid.
Nah kalau ini sudah Allah tetapkan kita di dalam makom tajrid, makom yang melulu, tidak berambisi betul dalam usaha kasab bisnis namanya begitu. Itu namanya inhitat anil himmatil aliyah. Kecabut. Namanya longsor kecabut ini. Turun drastis. Anil himmatil aliyah, dari sengaja yang mulia, dari keinginan yang mulia, dari gerak kesengajaan yang mulia, dicabut, tercabut. Kenapa? Karena ditempatkan di Gusti Allah dalam makom tajrid, kepengen makom kasab, wis dadi kiai digawe-gawekan di masyarakat, matanya ngelirik, matanya melihat kawan teman tetangga usahanya begitu pesat, akhirnya terseok-seok, terbawa lagi oleh arus pandangan itu. Allah sudah menetapkan dalam makom tajrid, artinya sudahlah kedudukanmu dari Gusti Allah dalam makom yang sudah menyamankan dirimu, gawe aman, gawe tenang. Istianakan kebutuhan Gusti Allah nyumponi, selalu mengadakan kebutuhannya walaupun secukupnya begitu, tapi hatimu merasa tenang karo ngurus umat. Bisa buka majelis dan lain sebagainya, hanya dengan segi godaan pandangan dunia sedikit, dipengaruhi oleh pandangan mata dohiriahnya, melihat tetangga, melihat kawan cerita, tiba-tiba datang ujian dari Allah, datang Taufik ke rumahnya Habibi, aduh alhamdulillah Bib, tadi pagi dapat untung ya, rezeki nyana-nyana, dapat jual ini untungnya sekarang sekian 5 juta. Wah, dalam keadaan hari itu Habibi dalam keadaan kosong, sengaja Allah mengadakan ujian demikian, menguji untuk meningkatkan keimanannya. Ternyata kelorot. Harusnya hari itu, saat itu terangkat derajat keimanannya. Tidak tahu itu adalah ujian dari Allah, terpengaruh akibatnya, akhirnya kembali dalam makom yang tidak tentu. Artinya dalam makom yang tidak tentu, bukan makom kasab, bukan makom tajrid, di tengah-tengah. Artinya menentukan lagi kita berada di posisi mana ini, kan begitu. Contoh yang sekarang ini, Habib ini, kita ini dalam makom seperti apa, Pak? Yang sekarang kita lakukan ini kita enaknya di posisi mana? Loh, kita jangan memilih, Allah yang memilih. Melihat tanda-tandanya, jikalau kita diterapkan Habib, di Gusti Allah, kita ini dalam makom kasab, walaupun kamu susah, walaupun banyak pekerjaan, lihatan orang, aduh banyak susah betul, lihat Habib berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, akan tidak berhentinya bekerja, tetapi tidak merusak agama sedikit pun. Tepat waktu melaksanakan sholat waktunya, dan di dalam waktu melaksanakan pekerjaan ia selalu mengingat Allah. Nah, itulah menunjukkan bahwa kau dalam makom kasar. Jadi bukan, berarti makom kasar itu makom rendah, bukan. Banyak aulia ini dari makom kasar, banyak aulia yang Allah tentukan dari makom kasar itu tidak sedikit, sebagai pedagang, sebagai saudagar yang lari ke Indonesia sambil berdakwah. Banyak mereka dalam makom kasab, jadi juragan, kambing dari juragan, jadi tukang kebun. Gitu. Nah, ini tuh mengetahui kita posisi dalam mana. Gitu. Nah, sebaliknya pun demikian, kalau Allah menentukan kita dalam makom tajrid itu maknanya bukan berarti tidak bekerja, tetapi tidak seperti makom kasab. Apa adanya di tempat di situ.
Namanya berkebun wis sasanane ngebon wae. Karo waktunya diluangkan untuk umat. Apa lalu? Walaupun kehidupannya demikian apa adanya rezeki, tidak merusak agama juga. Tenang, nyaman, tentrem. Ibadah semakin kokoh, istiqomah berjalan tetap ajak, tidak merusak istiqomahnya. Walaupun rezeki apa adanya, tetapi batinnya, hatinya begitu menerima, begitu bahagia. Itu tanda-tanda kita diterapkan oleh Allah dalam maqam tajrid. Artinya apa? Kedua-duanya ini sama. Hanya kita dibagi dalam posisi makom saja. Bukan berarti ya, Bibi kamu lihat orang-orang itu enak teman kiai. Lalu kamu beda makomnya dengan tidak. Ana barke karo Gusti Allah, tidak juga. Karena kedua-duanya itu sama, yang menentukan itu Allah. Kamu pun diterapkan dalam makam kasab, kadang-kadang kamu pun jadinya tauladan untuk orang lain. Wah ya, itu lihat namanya Pak Haji Samsuri dari pagi sore, tapi dia tidak selalu meninggalkan mengimami, bisa mengajar ngaji, kerjanya udah kan begitu. Itu juga menjadi tauladan. Sebaliknya juga dalam makam tajrid ya begitu. Dia pun begitu menerima apa adanya. Dengan direpotkan banyak murid, banyak santri. Seakan-akan keinginannya untuk mengejar dunia, seakan-akan dalam pandangan sudah tidak. Dipengaruhi lagi. Dia selalu wungkul. Selalu tertekun, tertumpu hatinya untuk umat. Dan selalu taat kepada Allah. Kalau dilihat dari segi penghasilannya cuma segitu-gitu aja, tapi begitu menerima, ialah makom tajrid itu. Jadi ini sama. Bukan berarti orang bisnis itu orang apa artinya dalam segi pandangan di hadapan Allah itu lebih rendah, bukan. Supaya kita mengerti. Gitu. Ya, pada hasilnya kan begitu. Karena kiai ustadz itu adalah itu pangkat dunia, dikira pangkat akhirat atau pangkat dunia itu. Kadang-kadang dikasih al ustadz itu pangkat dunia begitu. Sungguhnya kita di hadapan Allah kita ini seperti apa kita tidak tahu kan. Kita ini ulama apa bukan di hadapan Allah kan begitu. Jangan salah melihat begitu. Jangan terbalik mata kita ini. Hitam dibalik putih, putih dijadikan hitam. Tetap hitam itu posisinya di tengah-tengah. Jangan salah melihat sesuatu apa yang kita lihat, maka pandanglah dengan hati. Itulah pandangan orang-orang mukmin. Kalau Islam itu masih melihat kondisi lahiriah. Ya ustadz, guru berarti dia sukses, begitu segi pandang. Nah kalau segi pandang iman beda, belum sukses yang begitu, masih jauh dari kategori sukses. Karena di sisi lain di dalam pengamalannya pun wallahu a'lam. Ada orang yang kelihatannya bukan ustaz, bukan guru, cuma hanya merumput untuk domba-dombanya, untuk beberapa kambingnya. Hatinya begitu ikhlas beribadah kepada Allah. Malamnya tertunduk bersujud di hadapan Allah dengan mengingat banyaknya dosa yang ia lakukan. Coba bayangkan dengan tadi yang dipanggil Ustadz Kiai, bangga dengan panggilannya itu, ingin banyak dikenal orang banyak, Balikpapan ingin kenal semuanya, bahkan se-Indonesia. Ketika berbicara ingin dianggap mulia,
Pembicaraan ini dianggap tenar. Banyak yang begitu terpelosok di dalam kata-kata karena lupa hakikat di dalam kalam itu. Ya, ini sudah. Begitu. Itu selalu habis. Yang penting ya begitulah. Kita punya pedoman sendiri di dalam perjalanan kita menuju Allah. Yang penting syariat, hakikat jangan tertinggal satu pun, karena itulah yang menentukan sempurna dan tidak sempurnanya keimanan kita di hadapan Allah. Itu 4 faktor itu yang kita pelajari. Syariatnya harus benar, ibadahnya kepada Allah dalam fikihnya, bacaan, segalanya yang mengiringi dalam rukunnya secara syariat kita pelajari, jangan diremehkan. Torekohnya, tauhidnya, untuk mengiringi gerak setiap gerak kita, supaya kita bisa meyakini itu adalah geraknya yang maha kuasa. Lalu kita mengenal hakikatnya, di balik makna di dalam setiap gerak itu apa isinya, itulah hakikat, sehingga kita merasakan nikmatnya di dalam ibadah kita. Nah, setelah itu baru ihsan itu tumbuh. Karena kalau sudah mentauhidkan Allah dengan syariatnya, artinya mentorekohkan, meningkatkan, mentauhidkan, terus mengenal hakikat di dalam perjalanan ibadah itu, maka seakan-akan karena kita sudah banyak pelajarannya, tidak ada gerak satupun, satu dziroh pun, kecuali Allah yang menggerakkan. Ya, turun nafis itu ada ini. Tapi ihsan itu lahir. Walaupun kita tidak bisa melihat, ya sekarang Allah melihat. Dulu seakan-akan. Kenapa dibilang Nabi seakan-akan? Nah, ini nanti harus ada penjelasan. Tasawuf kan begitu. Anta budallaha ka'annaka taro, fa illam takun taro fa innahu yara. Seakan-akan Allah itu, kita itu melihat Allah. Kenapa dibatasi seakan-akan? Supaya tidak timbul musyrik. Allah itu tidak sejajar dengan apa yang kita lihat, tapi di balik itulah Allah jumeneng sifatnya, zatnya juga. Adanya benda yang lihat itulah Allah yang mewujudkan, maknanya begitu. Apanya? Adanya di sini kan. Keyakinannya ada di sini dulu. Oh iya. Timbul perkara, timbul masalah di alam dunia ini ya, ini corona ya. Udah begitu aja lah. Ini tembang cerita di zamannya kita. Lahir corona. Aduh, macam-macam. Blus ini. Aduh, macam-macam. Jadi ya sudah kita nikmati aja begini. Jangan terpengaruh, tapi jangan takut, jangan berani. Begitu. Berani kita takabur, takut kita musyrik. Nah, ini yang tidak dia mengerti. Ya. Ini untungnya kayak Taufik ngaji tauhid. Nah, kita sudah mengenal keimanan, Habibi, kita menghadap masa ini tidak takut, tapi tidak berani. Kalau belum ada penjelasannya kan susah. Maknanya apa sih Bapak ngomong kok tidak? Kok bingung? Coba aja bingung. Orang yang tidak mengerti bahasa ini bingung, Habibi menafsiri. Apa sih artinya? Orang mukmin yang sempurna dalam setiap perkara yang Allah berikan dalam bentuk ujian, tidak boleh takut, tidak boleh berani begitu. Karena jika berani ya kita takabur. Jika kita takut ya kita musyrik. Kenapa takut kepada makhluk? Hilang ketakutan kita kepada Allah, larinya takut kepada makhluk. Ancamannya berkali-kali ancaman. Kalau nggak taat dihain, tapi tidak pernah takut dengan ancaman Allah. Begitu diadakan begini seakan-akan malaikat maut ngejar. Macam-macam salah tingkah. Iya, sampai dilarang masjid, ini macam-macam berbagai pencegahan, takut dengan corona.
solusi diadakan solusi. Harusnya penegakan keimanan, penyebaran yang bisa menumbuhkan keimanan itu adalah solusi. Terus itu bersama itu dibangun. Ini ya makanya ini baru aja Bapak mengalami tahun ini ada pengumuman MUI, Bapak enggak pas. Biasanya kalkulasi hukum begitu ketemu ya. Nyocok. Ini baru aja dari seorang ketua NU. Padahal orang sendiri, orang kempet. Putranya Kiai Yakin. Yang Munari dia bisa dikatakan guru banget, tapi sama sekali berseberangan dari pendapatnya. Karena menentukan hukum itu harus tahu wilayah daerah loh. Ini cara menentukan dalam kitab fikih. Cara menentukan hukum itu harus tahu wilayah daerahnya dalam kondisi seperti apa baru menentukan. Ini. Jangan hanya di sana belum tahu kondisi daerah seperti apa seperti tadi kondisi lalu ditentukan begini tidak boleh sama. Maksudnya madorotnya harus diperhitungkan juga. Andaikan masjid dikosongkan, tidak adanya suara idaroh nanti tambah mencekam manusia. Tidak ada obat yang apa namanya? Enggak ada obat ini. Sebagai penghibur nanti. Coba aja nanti orang disuruh baca Quran, yang bisa baca Quran yang ada kayak apa? Mencekam. Ini menentukan hukum tidak pada tempatnya. Menurut Bapak belum begitu, belum pada sampainya ini dikosongkan begitu sih. Karena yang terjadi yang kita nyata begini kan adanya. Ini yang kenyataannya terjadi yang ada, ini begini sudah. Artinya kabar itu bohong 80%, benar 20%. Yang terjadi ini. Ya, Beb. Iya. Tadi katanya corona, bukan corona. Ini jangan pulang, mau dia apa? Karantina, enggak ada karya. Dari awal itu sudah begitu, kabarnya aja sudah bohong. Jadi dibesar-besarkan, akhirnya ya takut. Makanya ada indikasi apa di balik ini, kan begitu. Nanti ujung-ujungnya ya udah begitu. Kalau Bapak pandang dalam mata hati Bapak ya 30 triliun itu sudah akan mandi triliun korupsi nanti. Nah di sini Bapak itu MUI terbawah arusnya begini. Hampir semua 90% kena makan uang itu. Hanya segelintir orang saja berada di pelosok-pelosok. Ini yang Bapak sudah menerka dari mulai diangkat sama kami sudah Bapak ada ini ya terjadi sudah. Penerapan hukum yang akhirnya apa tidak berbuah apa-apa. Dari zaman dulunya Buya Hamka, semuanya keisi, semuanya Mahfud. Separah dulu Toun itu tidak pernah menutup ada solusi. Ini belum apa-apa karena buat bilang itu begitu, corona itu tidak mematikan, masih bisa disembuhkan dibandingkan flu burung apa itu jauh. Yang diadakan ini adalah pencegahan penyebarannya begitu. Tapi kan jangan berlebihannya seperti kalian. Kata dokter, dan menyerangnya pun 60 tahun ke atas sama balita. Balita daya tahannya belum kuat. 60 ke atas daya zat membangunnya sudah enggak ada. Begitu dalam menghadapi penyakit lain kena penyakit ini, jadi bukan karena coronanya tapi karena penyakit itunya yang begitu kata dokter ada bilang begitu dokter. Dunia enggak apa-apa sih. Nah, begitulah akibatnya dibikin berlebih-lebihan. Semuanya begitu yang terjadi yang sekarang ini terkumpul Bapak dengar lagi tuh di Italia katanya sekian, ternyata tidak semudah begitu. Jadi kok kenapa di Indonesia ini kok kabarnya dibesar-besarkan begitu kan? Ya, coba aja nanti bulan puasa awal ini terawih enggak ada sudah kayak kuburan mana. Iya, buat Elon sudah kayak anu lagi ini. Ya kalau enggak terawih ya seneng alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah, hore begitu kan. Alhamdulillah wong Islam. Iya. Aduh, masyaallah.
Tapi jangan tanya, nanti tidak ada suara Quran ya. Mencekam, karena itu adalah obat yang mengiringi bulan-bulan Ramadan gitu. Aduh, ini Kang Said kayak apa marahnya itu. Kita sudah kehilangan ulama-ulama juhud ini. Ya, begitu ya. Jadi iradatuka tajridi ma'a iqamatillah ya kafil asbabi minasyahwatil khafiyah. Jadi Allah kita mengharapkan kepada makom tajridi padahal ma'a iqamatillah menyertai jumenengaken Allah iyaka kepada kita pada Allah telah menentukan kita di dalam makom asbab itu termasuk daripada syahwat yang samar, keinginan yang samar. Artinya kurang baik, tidak baik. Ya. Nah, yang lebih parah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah. Ngarepaken menginginkan kita kamu asbab kepada makom asbab ma'a iqamatillah padahal menyertai gitu loh. Jumenengaken nentukaken netapaken iyaka terhadap kamu fitajrid ini haita dalam makom tajrid wis menengah ayo lakokaken dakwani umat mulang megawe kerja seadanya. Nah, dari kerjaan itu aja alhamdulillah Gusti Allah mencukupi kan. Pada lihat betapa sih yang dikerjakan, tetapi kok begitu mencukupi, itulah ketentuan dari Allah bahwasanya kita berada dalam makom tajrid, tetapi menginginkan kepada makom kasab. Begitu melihat tetangganya semakin kaya, tidak mampu melihat godaan itu. Nah, makanya disebut ini khitab anil himmatil aliyah, kecabut dari sejak dari niat yang mulia, keinginan niat yang mulia. Nah, itu pengertiannya tadi, jadi harus iri ya. Gitu. Hakikatnya itu sama antara makom kasab dan makom tajrid. Di dalam pandangan Allah tidak ada perbedaan di dalam makom. Hanya ketentuannya, secara haliahnya itu yang berbeda. Kalau untuk pandangan dalam pandangan keimanannya sama saja. Makom asbabun mulia di pandangan Allah karena ia di samping keras kerja tapi mampu untuk tidak merusak agamanya. Begitupun dalam makom tajrid hanya apa adanya. Ia pun begitu istiqomah melakukan taatnya kepada Allah. Hakikatnya sama kedua-duanya ini di hadapan Allah. Hanya beda tingkahnya begitu aja. Dah cukup segini aja, jangan terlalu banyak dulu. Nah, malam hari ini kita mengenali dua makom. Itulah makomnya orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Ketentuan kita ditentukan oleh Allah adalah dalam dua makom. Satu makom kasab, makom bekerja. Harus ulat bekerja sing kenteng, sing nom habibi. Terus sampai kopral apa sersan apa-apa ya terus. Tapi jangan manfaatkan yang tidak baik, apa yang tertambat di badanmu itu adalah karunia dari Allah. Kamu dari peratu, perada, perakang kok ya, bentar lagi mau perakang, kalau udah perakang nanti apa topik syukuran sapi siji ya. Syukuran ya. Terus sambil tolong ibadah, perhatikan jangan terpengaruh dengan nyanyian yang lain kecuali menghadapkan kepada Allah, insya Allah tambah mulia karena semuanya adalah tipuan belaka gitu. Banyak nanti tipuannya, banyak nanti cobaannya ketika akan meningkatnya keimanan yang mulia.